Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji waqtafa. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Marhaban bi talibil ilm. Selamat datang wahai penuntut ilmu. Semoga antum semua dalam keadaan sehat wal afiat. Pada pertemuan kali ini kita akan memberikan sedikit nasihat sebelum ujian, karena memang fadzakir fa inna dzikra tanfa'u lil mu'minin, karena nasihat itu adalah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Anak-anak kami yang soleh-soleh kelas 1, 2 dan 3 di rumah, kaifa halukum, bagaimana kabar kalian? La'allakum bi khairin, semoga antum semua dalam keadaan sehat wal afiat, dan semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dimudahkan dalam segala urusan kita semuanya. Ustadz hanya memberikan nasihat sedikit berkaitan dengan pelaksanaan pas penilaian akhir semester Ganjil 2020-2021. Ustadz yakin biidznillah ta'ala antum semua sudah mempersiapkan dengan baik. Jauh-jauh hari antum sudah menyicil, memurajaah, mengulangi sedikit demi sedikit, lembaran demi lembaran apa yang sudah antum dapatkan, apa yang sudah dibimbing oleh ustadz-ustadzah antum di sekolah. Oleh karena itu, nasihat sebelum ujian yang pertama Ustadz ingatkan untuk antum semua, wahai anak-anak kami yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan selama ujian berlangsung. Karena tanpa berdoa tidak mungkin kita akan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun pintarnya dan cerdasnya seseorang, apabila Allah Subhanahu wa taala tidak memberkahi ilmunya atau sesuatu yang ada padanya, maka niscaya itu adalah kesengsaraan baginya. Oleh karena itu, yang pertama adalah jangan lupa anak-anak sekalian apa? Berdoa. Kepada siapa kita berdoa? Anak-anak kami yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala yang soleh-soleh. Kepada siapa kita berdoa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jal. Allah yang telah menciptakan kita ada di permukaan bumi ini. Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Maka jangan lupa kita berdoa kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Ya, berdoa kepada Allah. Jangan hanya belajar saja namun kita lupa berdoa, meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika kita ingin urusan kita lancar, baik, maka jangan lupa kita berdoa kepada Allah agar dimudahkan urusan kita, wabil khusus agar Allah mudahkan selama ujian berlangsung. Jadi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku pasti akan kabulkan apa yang antum minta, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon antum semua jangan lupa sisipkan doa kemudahan dalam mengikuti ujian yang ada. Kemudian yang kedua, anak-anak sekalian yang soleh-soleh, setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa kita senantiasa menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya urusan kita akan dimudahkan. Sebagian para ulama kita mengatakan man saffa sufiyalahu wa man
khallata khullita alaihi. Barang siapa yang menjaga ibadahnya bersih, murni kepada Allah Subhanahu wa taala, maka urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau perkataan lain, tasfiyatul ahwal ala qadri tasfiyatul a'mal. Ya. Mudahnya urusan kita tergantung dari hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka man safa muamalatahu ila Allah azza wa jalla sufiya lahu an ahwalihi. Barang siapa yang hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala bagus, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan-kemudahan pada urusannya. Jadi anak-anak sekalian, selain kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu jangan lupa kita tetap selain berdoa, menjaga ibadah, sholat kita tetap kita laksanakan tepat waktu. Ya, jangan lupa juga belajar, ya. Berdoa dan belajar ini tidak boleh dipisahkan. Jangan hanya belajar saja lupa berdoa, atau berdoa saja tidak ikhtiar, tidak belajar. Maka dua-duanya harus antum semua laksanakan dengan baik. Berdoa dan belajar supaya kita mendapatkan yang terbaik. Ya. Para ulama kita juga mengatakan di sini, yang mengatakan adalah Muhammad bin Abdul Aziz bin Mani' mengatakan, la syakka 'inda al-uqala anna al-ilma la yunalu illa bihifdhin. Ustaz ulangi, kata Muhammad bin Abdul Aziz bin Mani', la syakka 'inda al-uqala anna al-ilma la yunalu illa bihifdhin. Tidak diragukan bahwasanya bagi orang-orang yang cerdas, ilmu itu tidak akan diperoleh kecuali dengan menghafalnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, apalagi pelajaran kita adalah al-hadis, hifdzul hadis, hafalan hadis, maka yang terpenting adalah kita hafalkan. Ya, satu huruf yang kita ucapkan berulang-ulang dari sabda Rasulullah SAW, niscaya Allah akan membalasnya dengan ganjaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membalasnya ketika kita membaca Al-Qur'an. Karena hadis Rasulullah SAW adalah bagian daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Qaf kepada Nabi Muhammad SAW, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, Nabi Muhammad SAW itu tidak berbicara kecuali apa-apa yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar hadis, mengulangnya berulang-ulang, membaca huruf per huruf, memurojaahnya, menghafalnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala kepada kita. Kalau kita mau pahala kita banyak, tidak ada uang, tidak ada hal yang bisa kita infakkan kepada orang lain, maka perbanyaklah untuk beramal dengan cara menghafal hadis Rasulullah SAW, menghafal Al-Quran. Itu juga bagian daripada untuk kita mengumpulkan bekal kita di akhirat nanti. Begitu anak-anak sekalian ya. Jadi di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga senantiasa menjaga hubungan kita, menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai orang tua kita marah kepada kita. Jangan sampai orang tua kita sakit hati kepada kita. Karena orang tua kita sakit hati itu juga mengakibatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah murka, tidak mungkin ilmu itu dimudahkan kepada kita. Tidak mungkin, ya. Tidak mungkin ilmu itu kita tidak mungkin mudah dalam belajar suatu ilmu agama. Karena Sahal bin Abdullah pernah mengatakan, haramun ala qalbi an yadkhulahu nur wa fi syai'un mimma yakrahullahu azza wa jalla. Haramun ala qalbin an yadkhulahu nur wa fi syai'un mimma yakrahullahu azza wa jalla. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hati-hati seseorang yang di dalamnya sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram. Jadi sesuatu yang dibenci oleh Allah
yang ada pada kita berarti ini apa? Maksiat kepada Allah. Apalagi perbuatan dosa kepada Allah. Ini ketika ada bercokol di dalam hati kita, wahai anak-anak kami, niscaya kita akan sulit untuk memahami pelajaran. Lebih-lebih adalah yang kita pelajari adalah apa? Sabda Rasulullah SAW, ya, ucapan makhluk yang termulia di muka bumi ini. Ini adalah Rasulullah SAW. Ucapan yang keluar diturunkan dari langit yang 7 oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak akan kita peroleh dengan mudah kecuali orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Hati yang jauh dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika anak-anak sulit memahami suatu pelajaran agama, ya, sulit untuk hafal suatu pelajaran agama, maka lihatlah hubungan kita kepada Allah Subhanahu. Jangan kita terlalu banyak berbuat dosa kepada Allah, lebih-lebih kepada kedua orang tua kita. Maka mintalah keridoan, mintalah keikhlasan kepada kedua orang tua. Bantu orang tua kita untuk berbuat atau meringankan beban pekerjaan yang ada di rumah yang bisa kita kerjakan. Wahai anak-anak kami kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau kita diperintahkan oleh kedua orang tua untuk membantunya membeli sesuatu di toko, di warung, di kios, maka laksanakan. Kerjakan dengan mudah, ringan. Baik ibu, umi, abi, segera saya akan kerjakan. Jangan malas. Ya, jangan untuk malas untuk membantu orang tua kita. Karena begitu banyak jasa-jasa orang tua kita kepada kita. Dan yang terakhir anak-anak kami yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh mencontek selama ujian karena Allah Maha melihat kita. Apapun yang kita kerjakan pasti Allah melihat kita. Meskipun Allah tidak bisa kita lihat di muka bumi ini. Pasti Allah melihat kita. Karena Allah melingkupi ilmu Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha melihat. Innallaha basir. Sungguhnya Allah Maha melihat kita. Ya, jadi jangan sampai kita mencontek meskipun kita mengerjakan dari rumah kita sendiri. Ya, meskipun kita mengerjakan dari rumah kita sendiri. Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu, mencontek, berbuat curang, falaysa minna, bukan dari golongan kami, kata Rasulullah SAW. Demikian anak-anak sekalian, semoga 4 nasihat ini antum bisa dengarkan, antum bisa pahami, dan antum bisa amalkan sehingga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat bagi dunia kita, lebih-lebih bagi bekal kita di akhirat nanti. Dan kita tidak hanya hidup di dunia anak-anak sekalian, kita akan menuju kehidupan yang abadi di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan langsung masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala atau mungkin kita mampir dulu ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, itu tergantung kepada amalan kita semenjak di dunia ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.